Saya jual sawah ini, sebatas utang saya ambil, yang sisa saya kembalikan. Tidak boleh digarap oleh pemilik utang, tidak boleh walaupun saya izinkan. Jadi selama utang ini belum saya bayar, silahkan sawah itu abang yang garap, hasilnya ambil sendiri. Tetap riba walaupun saya izinkan. Tapi ini kan saling rela. Orang berzina itu juga saling rela. Karena yang dilanggar ini hak Allah Ta'ala, bukan lagi hak manusia. Yang paling penting dari penjualan ini adalah setiap hasil keuntungan dari penjualan akan kita donasikan 10%-nya untuk sahabat-sahabat kita yang lebih membutuhkan. Jadi Perkusi Aceh Art mencetak 3 warna baju, warna putih, warna hitam, dan warna merah marun. Pada cetakan baju warna hitam boleh pilih dengan tinta putih, silver, dan emas, tergantung pilihan sahabat sekalian. Bagi sahabat yang ingin memilikinya, bisa langsung ke Instagram Perkusi Aceh _store atau di nomor WhatsApp 0852 8000 8817. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Yang pertama, praktek gadai secara tradisional dalam masyarakat kita sangat-sangat bertentangan dengan konsep gadai dalam fikih, dan praktek itu terjerumus dalam praktek riba yang disebut dengan riba qardin, riba yang terjadi dari praktek utang piutang. Kenapa? Bila kita merujuk ke dalam Al-Quran, ayat gadai itu langsung Allah jelaskan di dalam Al-Quran setelah penjelasan utang piutang dalam Al-Baqarah 262 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ayat utang piutang ini sampai selesai wattaqullaha wa yu'allimukumullah, berpindahlah penjelasan kepada gadai. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kalian sedang dalam perjalanan, walam tajidu katiban, lalu tidak kalian dapati seorang notaris atau yang bisa mencatat akad utang piutang, tapi kalian perlu berutang. Caranya farihanum maqbudah, maka dengan barang gadai yang diserah terimakan. Ayat utang tadi berbicara idza tadayantum bidainin, bila kalian berutang dengan sebuah transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuha, tulislah. Nah sekarang karena sedang dalam perjalanan, tidak ada kwitansi, tidak ada materai, apalagi notaris, tapi perlu berutang. Apa jaminan bagi yang punya uang untuk menagih saat tiba waktunya? Kwitansi tidak ada, saksi tidak ada, materai tidak ada, notaris nggak ada. Farihanum maqbudah, solusinya gadai yang diserah terimakan. Saya katakan ke kawan saya dalam perjalanan ini, bang, saya perlu uang 1 juta, saya mau berutang ke anda. Oh ada Pak Ustaz, tapi ini bagaimana, saya nggak ada buku, nggak ada kertas, nggak ada materai, nggak ada kwitansi. Oh begini saja bang, kalau memang tidak ada jaminan yang lain, pegang saja HP saya. Maka HP ini sebagai ganti fungsi dari kwitansi, bukti bahwa saya berutang. Orang yang menerima gadai hanya bisa menggunakan HP ini sebagai alat jaminan saat menagih utang, bukan untuk dipakai pulsa yang ada di dalamnya, dan tidak pula untuk bergaya-gaya. Berapa lama janji utang? 1 bulan. Maka setelah 1 bulan dia datang temui saya, Ustaz, kemarin dalam perjalanan kan kita ada transaksi utang piutang, Anda berutang ke saya 1 juta. Apa nih, apa yang kalau utang? Tetap prinsip orang berutang, bantah dulu, apa yang kamu utang? Karena dia pegang jaminan HP saya. Oh hana Ustaz, kaji punya mana lempu belau HP. Begitu melihat HP saya, nah lagu HP-nya. Oh kaji nah utang, saya bayar. Maka hanya sekedar untuk pertegas bahwa Anda punya utang ke saya. Intinya, kalau kwitansi bisa saya manfaatkan secara ekonomi,
maka HP itu boleh saya manfaatkan secara ekonomi. Pertanyaannya, unsur ekonomi apa yang saya bisa pakai pada kertas kwitansi? Itu hanya bukti bahwa saya berutang. Nah, sedangkan di kampung sekarang, saya punya sawah 1 peta. Karena perlu uang 10 juta rupiah, saya datang ke seorang kawan, "Bang, saya perlu uang 10 juta, tolong utangkan." Nah, tentu keberatan. Apa jaminannya? Ada sawah saya 1 peta itu sebagai jaminannya. Sawah itu seharusnya yang dipegang hanya sertifikatnya, bukti kepemilikan. Pemiliknya tetap saya, yang garap sawah tetap saya, ambil hasil tetap saya. Keuntungan bagi pemilik utang, apabila jatuh tempo bayar utang tidak dibayar, dia punya surat ini untuk dijual. Saya jual sawah ini, sebatas utang saya ambil, yang sisa saya kembalikan. Tidak boleh digarap oleh pemilik utang, tidak boleh walaupun saya izinkan. Jadi selama utang ini belum saya bayar, silahkan sawah itu abang yang garap, hasilnya ambil sendiri. Tetap riba walaupun saya izinkan. Tapi ini kan saling rela. Orang berzina itu juga saling rela. Karena yang dilanggar ini hak Allah Ta'ala, bukan lagi hak manusia. Maka praktek di kampung baru boleh ambil manfaat dari barang gadaian apabila dipotong dari pokok utang. Jadi sawah itu digarap, utangnya 10 juta, panen tahun ini ada hasil 2 juta, panen tahun depan 2 juta, 5 tahun panen, kembalikan sawah. Utang sudah dibayar oleh sawah, tapi itu tidak pernah terjadi. Makanya praktek gala di kampung, gadai di kampung-kampung secara tradisional itu adalah praktek gadai yang keliru, yang salah, mohon maaf bukan keliru, yang salah, dan itu berimplikasi riba. Kullu aqdin jarrat manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat kepada pemberi utang, itulah salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk riba. Bahkan riba itu lebih detail lagi. Kalau para ulama sampai tawaran minum kopi pun ditolak apabila tidak terjadi sebelumnya. Hari-hari biasa kita ngopi 1 meja nggak pernah dibayar, tapi karena sudah berutang 1 juta, tiba-tiba kopi kita dibayar, yakinlah karena utang itu riba. Itu kata para ulama. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.